narasi di media sosial. Kita bersama rakyat dididik untuk melawan. Ketika keadilan itu tidak dihadirkan di tengah-tengah kita, maka menjadi tanggung jawab kita untuk merebut dan merampas hal itu, kawan-kawan. Aparat kepolisian, aparat TNI merupakan alat instrumen negara hanya untuk melanggengkan penindasan, kawan-kawan. Jika kita mengingat selama proyek strategis nasional yang dicanangkan dalam periode Jokowi, banyak permasalahan perampasan tanah, banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat-rakyat di setiap daerah, kawan-kawan. Ini kemudian terpatri pula dalam RPJMN. Kawan-kawan, permasalahan pada hari ini adalah akumulasi. Kawan-kawan, ini adalah pemarahnya kita dalam terpupuknya semua kebijakan keliru dan tidak insafnya pemerintah kita, kawan-kawan. Musuh kita bukanlah TNI, musuh kita bukanlah polisi. Mereka hanya sekedar masalah turunan, mereka hanya sekedar mesin, mereka hanya sekedar alat yang tiada jiwa. Musuh kita yang paling utama dan terutama adalah DPR RI. Musuh kita adalah presiden itu sendiri, kawan-kawan. Karena mereka lah yang membuat kebijakan, mereka lah yang menurunkan sebuah aparat represifnya, kawan-kawan. Kawan-kawan, ini mari kita untuk berbaris kembali, rapikan kembali barisan, jangan sampai penyusup dan intel dari mereka masuk dalam barisan kita. Selamat siang Bapak Ibu semua warga DKI. Kami hari ini KMNI sudah Bodetabek turun. Hari ini kawan-kawan masih berada di jalan. Kami pastikan bahwasannya situasi negara tidak baik-baik saja dan tidak perlu saling menyalahkan, apalagi menyalahkan rakyat hari ini. Boleh saling tuduh-menuduh, tapi kami pastikan segala perang hitam semua, bukan kepentingan rakyat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semua. Sembari menunggu kawan-kawan kita buka aksi kita hari ini, kawan-kawan semua. Bahwasannya hari ini tanggal 1 September kita kembali memperingati September Hitam, kawan-kawan. Dari RKUHP, dari Undang-Undang KPK, Omnibus Law, September Hitam merupakan kejadian yang buruk, demokrasi yang buruk buat rakyat Indonesia, lebih khususnya mahasiswa. Banyak korban. Peristiwa itu terjadi ketika rezim Jokowi berkuasa dan dilanjut di arah Prabowo dengan janji-janji palsunya, kawan-kawan. Untuk kawan-kawan semua, sebelum kita membuka aksi kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kawan-kawan. Hiduplah Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu semua, hari ini sebelum kita mulai aksi, mari kita angkat tangan kiri kita, kawan-kawan semua, kawan-kawan. Tunjukkan perlawanan kita. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertahan satu, terakhir tanpa penindasan. Sumpah rakyat Indonesia. Kami bersama-sama, rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang jadil akan keadilan. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kita harus meneruskan aksi, kawan-kawan. Jika kita memang sebagai barisan pelopor yang disiapkan, kawan-kawan harus mendengarkan. Apabila saya menyebut kelas budi Indonesia, kawan-kawan menjadi pemimpin pembebasan, sejatinya revolusi harus dipimpin oleh kawan-kawan buruh, kawan-kawan. Dan juga sama buruh kita adalah kaum petani, kawan-kawan. Jika di luar sana itu tidak ada,
Yang terjadi hanyalah pencerahan amarah masyarakat perkotaan, kawan-kawan. Namun kita harus meluruskan, kita harus menggariskan bahwa persatuan rakyat terdindaslah yang mampu menyelamatkan dirinya dari kondisi tertindas ini, kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi semua warga Jakarta yang hari ini hadir, kami pastikan bahwasanya TNI jangan juga pura-pura mencari simpati. Sejarah membuktikan negara yang mengadu presiden bahkan monarki absolut sekaligus pun yang terjadi apabila kondisi krisis ekonomi, krisis politik terjadi. Yang terjadi adalah krisis. Semua itu diambil oleh militer yang disebut darurat militer, darurat sipil. Militer lah yang mengambil alih, kawan-kawan. Sejarah sudah membuktikan bahwasannya tahun 65, tahun 66 Soekarno dikeplet rezim Soeharto dan jadi darurat militer, kawan-kawan. Dan itu terjadi pembantaian massal bagi rakyat Indonesia secara kelam yang harus juga pernah hilang, kawan-kawan. Yang kemudian muncullah satu menteri yang bodoh yang namanya Fadlizon mau menelusuri sejarah. Dia menghilangkan kebenaran bangsa ini, kehidupan bangsa, kawan-kawan. Bangsa Indonesia tidak akan pernah melampaui jauh, kawan-kawan, jika rakyatnya tidak jujur dalam sejarah masa lalunya, kawan-kawan. Nah, kita tidak pernah mengalami masa-masa itu yang kemudian situasi ini kita alami lagi. Dan kami ingatkan ke pihak kepolisian, kalian adalah buatan sipil. Kalian adalah buatan sipil, perwakilan dari rakyat. Adanya kalian bisa merubah hari ini, kawan-kawan semua. Jika mereka lupa bahwa satu tahun 65 sampai ke sini mereka dikendali oleh tentara semua, kawan-kawan. Dan perjuangan rakyatlah melahirkan kalian hari ini. Perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa situasi ini terjadi merupakan akumulasi transisi pemerintahan yang dari Jokowi ke Prabowo memang benar-benar berubah, kawan-kawan. Situasi otoriter yang dipraktekkan dilanjutkan oleh Prabowo, kawan-kawan. Kenapa kita menyebut itu otoriter, kawan-kawan? Efisiensi yang dijalankan oleh Prabowo, kawan-kawan, melanggar konstitusi. Efisiensi di bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan merupakan melanggar konstitusi. Karena suatu negara, suatu bangsa maju diukur dari 3 bulan ini dan itu perintah konstitusi. Dan kita dengan tegas menolak efisiensi di bidang pendidikan, kesehatan dan pertahanan, kawan-kawan. Apabila itu dilegalkan, itu yang dinamakan otoriter, kawan-kawan. Kita berhadapan dengan situasi ini, kawan-kawan. Semua kepentingan ikut ambil adil, kawan-kawan. Kita tahu betul perang harusnya Panglima TNI sudah berganti hari ini, kawan-kawan. Dan peradilan hukum di negara kita rusak di tangannya Sigit dan Jokowi, kawan-kawan. Ditambah lagi kita kalkulasikan pelanggaran HAM yang paling masif di Republik ini adalah polisi itu sendiri, kawan-kawan. Apakah itu oknum? Tidak oknum, kawan-kawan. Kejahatan secara konstitusional, kejahatan yang secara susah, yang secara masif, kawan-kawan, yang dilakukan oleh institusi kepolisian, kawan-kawan. Makanya kita minta copot Kapolri Listio Sigit sekaligus reformasi kepolisian Republik Indonesia. Kawan-kawan perlu tahu kepolisian Republik Indonesia seperti wajah yang paling beringas hari ini, kawan-kawan. Yang kemudian situasi ini mirip, kawan-kawan. Di 98 Marinir ikut turun betul menarik simpati, padahal dia matra yang paling miskin, matra yang paling daerah angkatan darat. Jangan memanfaatkan situasi ini. Dan matra harus dari angkatan laut, tapi pertarungan bintanglah yang bikin mereka memanfaatkan chaos di tengah-tengah masyarakat. Itu kondisi realnya. Kami harus bongkar situasi ini. Kami nggak perlu sebut nama, tapi kita tahu pertarungan politik. Jokowi ingin lindungi Gibran. Kemudian 10 tahun Jokowi membangun kekuasaan dan membangun generasi di institusi kepolisian dan institusi TNI, kawan-kawan. Yang itulah membuat hari ini pertarungan bintang. Mereka memanfaatkan situasi supaya mengambil alih. Ditambah pertarungan geopolitik yang kencang, kawan-kawan.
Banyak tentara-tentara kita yang dimiliki langsung oleh CIA, kawan-kawan, yang dimiliki langsung oleh Amerika Serikat, yang akhir mereka sendiri yang membuat keributan sebenarnya, kawan-kawan. Tentara harus tahu, Densus perang kota mereka sangat jago, Kopassus perang kota mereka sangat jago. Kenapa situasi ini dibiarkan? Situasi ini dibiarkan, kawan-kawan. Seolah-olah situasi ini chaos. Padahalnya mereka lah desain semua ini, kawan-kawan. Pertarungan politik di jajaran kepolisian dan di jajaran TNI, kawan-kawan. Kita perlu menyebut 08, lebih khususnya Prabowo bersama tim mawarnya yang hari ini ingin berkuasa, kawan-kawan. Sudah setahun tapi belum menikmati kekuasaan, kawan-kawan. Yang menimpa dalam geng Solo, Jokowi bersama Kroninya, kawan-kawan. Yang membuat situasi politik balas budi yang kita sebut itulah otoriter dalam berpolitik, kawan-kawan. Ketika efisiensi tidak boleh negara menambah wamen, menambah menteri yang tidak perlu. Itulah pertarungan politik yang mengorbankan rakyat, yang kemudian 1 tahun ini terjadi sebuah simulasi. Dan kita katakan situasi ini begitu tidak menyelamatkan rakyat, nasib rakyat. Di tengah harga sembako naik, harga pangan naik,